Ini kita buat pupuk horti. Bahannya adalah dari kotoran ayam, kotoran sapi, dan kotoran kambing. Kalau beda prosesnya, kalau di kotoran ayam ini kita prosesnya dengan sistem anaerob, tertutup. Hasilnya adalah begini konsep kerjanya. Tahu kotoran ya, tahu sampah ya. Semua kotoran dan sampah menghasilkan gas metan. Gas metan adalah gas yang bisa terbakar dan itu disinyalir sebagai pengrusak daripada ozon. Sehingga terjadi unsur namanya kerusakan rumah kaca. Nah, karena itu program dunia di dalam program untuk low carbon, kemudian di dalam program untuk go green, penyelamatan bumi terutama, semua larinya adalah mencegah gas metan ini langsung ke udara. Karena itu yang kita lakukan adalah menangkap gas metan supaya dia kembali lagi ke bawah. Jadi kalau di dalam pengolahan pupuk yang dari kotoran sapi ini, gas metan naik, kemudian nempel di plastik, dia akan turun kembali. Di sini suhu bisa sampai di suhu sekitar 70 sampai 79 atau 80 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, hasil yang dihasilkan akan menghasilkan satu gas metan tadi yang mencair dan itu akan mengikat unsur nitrogen. Karena itu nitrogen yang di pupuk yang di Bapak Ibu gunakan biasanya itu pasti juga mengandung gas metan. Sehingga baunya ada bau amonia dan baunya ringan. Ini panenan yang kapan ini, Pak? Yang pertama, Pak. Yang pertama. Coba yang baru aja. Yang baru? Ini dibuka, Pak. Boleh. Minta maaf, Pak. Wih, tolong, Wih. Wis ada, wis buka nas sedikit. Wis keluar semua sudah. Oke, hati-hati. Tidak cukup pakai gayung ya, coba pakai gayung. Sudah panen ya. Oke. Taruh sini, Pak, taruh sini, Pak. Kayu dikit. Kayu. Sedikit nahon sama terdapat. Saya pakai untuk mencium. Oke. Ini adalah dari kotoran ayam Bapak Ibu yang kita beri katalis. Jadi di dalam ini kurang lebih sekitar 10 karung. Jadi 8 karung kotoran ayam pedaging, 2 karung kotoran ayam petelur. Sehingga membutuhkan katalis sebanyak 10 liter. Hasil yang dihasilkan adalah nanti menghasilkan pupuk nitrogen cair sebanyak 10 liter. Itu sebanyak dengan katalis yang kita gunakan. Aplikasinya adalah kita gunakan 1:10. Jadi 10 ini setara dengan 100 kilo urea untuk aplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu punya lahan yang 2000 meter mau tanam padi, cukup buat satu proses reaktor seperti ini. Jadi ini paling simpel. Kalau seandainya bisa 10 kali proses, berarti untuk sekitar 10 kali 2000, berarti 1,6 hektar. Seperti itu, atau 2 hektar, begitu. Sedangkan di sini, ini akan menghasilkan sama-sama yang cair, yang kita sebut dengan NPK cair. Tolong dinaik, nah. Mana tadi? Oh ini, baik. Nah. Oke, kebanderan. Bapak Ibu, kalau kotoran seperti ini logikanya bau atau tidak? Sekarang saya minta maaf. Kita kalau nguji lab boleh, bagus. Tetapi kalau buat alatnya aja tidak sampai 1 juta, terus nguji labkannya 2 juta kan tidak pantas. Betul ya maksud saya. Karena kita proses seperti ini kita belajarnya dari mencium bau. Dari kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam. Ketika kita olah dengan konsep seperti ini, itu nanti ada begini modelnya. Mari bisa dilihat di sini sebagian. Jadi ini kotak. Tolong dibuka, Wi.
Cek jebol. Satu sisi. Oke. Jadi ini sebenarnya kotak seperti biasa seperti itu atau lubang seperti itu yang kita beli para-para. Tujuannya kompos padat tidak ikut turun. Yang turun adalah kompos cair. Apa bedanya proses? Kalau di sana tertutup rapat selama 1 minggu tanpa dibuka, tanpa diolah. Tapi kalau yang di sini, ini konsepnya adalah dengan cara kita oksidasi. Jadi kotoran sapi yang di atas, kemudian sama kencing, sama airnya, sama katalis, akan turun ke bawah. Setiap pagi dan sore kita kocorkan kembali. Ini kalau di sana tertutup full, kalau di sini yang atas adalah oksidasi, terbuka, yang di bawah adalah tertutup. Ciri utamanya, kalau fermentasi dengan konsep seperti ini, kotoran sapi yang baunya tidak enak menjadi manis. Jadi sudah kayak dikasih gula, padahal tidak ada unsur gula di dalamnya, tidak ada unsur tetes di dalamnya. Nah, ini contohnya. Jadi boleh salah seorang bisa lihat yang ini, yang dulu, boleh dicium baunya. Pakai kayu aja Pak, pakai kayu aja, pakai itu, pakai kayu aja. Satu gitu. Nah, nanti sama seperti ini, nanti lubangnya pembuangan di samping. Kalau yang urea cair satu lagi bambu untuk urea cair. Kalau itu NPK ya? Ini NPK cair, pupuk horti. Ini yang NPK. Yang urea? Ini yang urea, betul. Beda tidak baunya Pak? Beda. Oke. Ini ada metannya. Metan. Jadi kalau yang ini terikat gas metan atau gas amonia. Jadi bawa limbah sawit di aerob. Kalau ini wangi manis. Dulunya ada kotorannya. Habis ini kita praktek. Habis ini kita praktek. Sabar sebentar. Oke, baunya tahu. Ini padatnya. Jadi kalau dari kotoran sapi, kotoran kambing ini keluarnya seperti ini. Ini bisa campur ya, ayam, kambing, sapi bisa. Ini kotorannya, coba Mas ditancapno lagi. Nah, ambil dalam, ngawur sudah. Jadi minta maaf mainannya kotoran Bapak Ibu. Jadi korban weh. Enggak ada bau. Tidak ada bau, oke. Lalu Tambahin esok. Tidak bau ya, oke. Semua konsep pupuk yang jadi adalah tidak bau. Terus yang kedua, ini bentuknya seperti pasta. Jadi ketika aplikasi paling aman ambil 1 kilo campur dengan air secukupnya untuk dikocorkan. Atau langsung pun boleh. Seperti itu. Terus kalau ini dari kotoran ayam, petelur, dan pedaging, ayo coba diambil contohnya Pak. Sampai tangani tidak apa-apa lah, sudah baik hati gitu. Nah ini, bauan Pak. Baunya bagaimana Pak? ada sengir-sengir. Tapi bukan bau kotoran ayam yang menyengat, bukan? Oke, baik. Bau sekam biasa, sekam busuk biasa, kecut biasa. Oke. Ini kotoran ayam, Pak. Dalam Mas, coba dalamnya Mas cari Mas, kotoran ayam dalamnya lagi Mas. Biar lebih meyakinkan. Ini baru dari. Oh enggak, yang sudah diolah. Berarti NPK padatnya Ini kompos padat kita nyebutnya. Udah dikasih katalis berarti ya? Sudah. Ini kompos padat yang. Kompos padat yang padi dan sayur. Nah, dosis aplikasi kita Bapak Ibu cuma sebesar itu, segenggam itu untuk satu tanaman, untuk cabai. Satu mili satu. Satu gitu 1 meter. 1 meter satu ini. Iya. Berarti yang khusus Di wur gitu aja, betul seperti urea. Ini memang gantinya tapi yang padatnya. Lah, yang kita sebut dengan pupuk adalah ini. Ini kelasnya adalah kayak ureanya. Jadi konsep pupuk kemarin saya sampaikan,
Suatu tanah ketika dipupuk harusnya tambah lama tambah subur. Yang menyuburkan itu ini. Kalau ini adalah unsurnya, unsur N-nya, unsur nitrogennya yang langsung diserap oleh tanaman. Ini akan habis. Ini makanan kalau itu untuk pengumbulan tanahnya. Dan semua tanaman ini baru 3 kali ya ini dikocor ya. 3 kali ya, dari 3 kali ini yang tali yang ketiga. Bapak kalau lihat tanaman brokoli seperti ini tanaman kayak diberi N tinggi, NPK tinggi enggak kira-kira? Hijaunya sudah sama dengan kimia tidak? Sudah melebihi. Itu dibuat dari kotoran sapi, kotoran kambing, dan kotoran ayam. Ini cara membuatnya. Ayo kita sama-sama praktek. Ayo dikembalikan dulu. Nas tangannya kekencengan dulu. Pak Bayu, itu di bagian alasnya itu pondasinya apa? Sama seperti dindingnya? Sama seperti dinding, cuman gitu terus dikasih ganjal. Dikasih batu untuk menahan aja. Oh, oke. Jadi batunya di depan kotor. Betul, iya. Cuman untuk alas saja. Berapa dalamnya? Ini ketinggian total 70 cm. Ini minta maaf ada rumusnya juga. Ketinggian kotoran ini tidak boleh lebih dari 1 meter. Kalau idealnya antara 50 sampai 70. Supaya apa? Terjadi proses oksidasi. Ketika kita ngambil dari airnya kita kembalikan, dia akan basah. Ketika dia basah, dia akan terurai. Saatnya turun, diambil, dikembalikan lagi pagi sore. Tapi kalau ini untuk jumlah kecil loh ya. Kalau jumlah besar jangan pakai manual, pakailah pompa. Ini bisa untuk mengair lahan berapa? Seluas ini untuk 2000 meter, Pak. 1 meter persegi. Untuk horti. Kenapa kok saya katakan 1000 meter? Apa untuk 2000 meter? Seandainya kita tanami cabai itu 1 pohon cabai cuma segini, Pak. 1 pohon cabai cuma segini. Jadi ini padatnya Pak ya? Ini padatnya, ini cairnya. Yang mana cairnya? Yang ini kelihatannya. Oh. Sebentar, yang manis pokoknya Pak. Warna enggak beda, kita bedakan. Oke, kita belajar cara buatnya. Ayo, kotoran sapi ngambil dari sini ya. Oke, baik. Ini kebetulan begini. Kotoran sapi bisa langsung dari kandang. Tetapi karena kita ada reaktor biogas, kita ambil dari biosluri namanya. Biosluri ini terdiri dari kotoran sapi yang dicampur dengan kencingnya. Jadi ini kita masukkan di situ nggak timbo ya. Kotoran kambing dulu di situ. Urutannya dibolak-balik boleh? Terserah Pak, enggak ada. Nanti panen juga campur juga. Enggak ada apa-apa. Yang penting di sini begini, ini jangan masalah bahan. Masalah yang paling penting adalah sistem sirkulasi. Seandainya Bapak saya kepingin semangka, melon, ya jangan banyak-banyak kotoran ayamnya, perbanyak kotoran kambing dan kotoran sapi, supaya buahnya bisa besar dan rasanya manis. Oke, ayo masuk no. Iya, batunya berarti nyaruhnya di sana. Iya di bawah-bawah Pak. Banyak. Umpat saja supaya tidak roboh aja. Ini namanya kita sebut dengan biosluri. Biosluri itu adalah hasil proses fermentasi dari biodigester. Dari kencing sapi, kalau ini sapi aja. Harus difermentasi dulu antara sapi sama Gimana Pak? sama kencing sapi sama kotoran sapi. Enggak, langsung dari sini masuk ke sini bisa. Yang baru pun boleh Pak. Supaya air enggak langsung turun, minta tolong pakai kotoran ayam dulu. 1 karung. Murni apa? Yang fresh. Kotoran ayam petelur 1, kotoran pedaging 1. Berarti ada saringannya di bawahnya. Enggak, saringannya cuma itu aja Pak. Nanti Batu aja. bukan kayu bambu tadi itu. Oh, bambu. Oh. Bambu yang dibuat para-para itu aja. Iya. Saringannya bambu.
Jadi ini sisa pembuangan dari digester ini. Biodigester, ya betul. Ini limbahnya. Kalau seandainya tidak ada biodigester, langsung dari kandang sapi masuk boleh. Ini kotoran ayam petelur. Kotoran ayam petelur ini untuk membuat N tinggi. Kalau kotoran ayam pedaging itu membuat K sebenarnya, karena sekam. Kalau Bapak lihat gini caranya selalu bilang akan, oh terlalu gampang sebenarnya. Apa? Bau amoniak sekali Pak. Kalau amoniak begini pedih di mata. Tapi kalau nanti Bapak lihat yang di situ, itu akan ringan di hidung, tidak pedih di mata. Yang sudah menjadi nitrogen, dingin. Nanti kita buka yang di sana ya. Tingkat ketebalan ini berapa? 50 cm saja Pak. Iya. Enggak boleh lebih dari itu berarti. Kalau gini, kalau dia terlalu dalam, maka pembusukannya tidak sempurna. Ketika dia mengalami pembusukan tidak sempurna, tidak jadi pupuk. Ayo tambah yang dari sapi lagi. 2 lagi ya. Maca. Ini semua barang yang berbau. Tetapi ketika kita sudah olah, kita fermentasi, katalisnya 5 liter. Jadi sebenarnya 1 hektar itu yang beli Bapak Ibu kalau seandainya pakai katalis, ya cuma 5 liter itu aja. Untuk 2000 meter persegi. K5 Pak. K5. Lah untuk sawit begini, untuk sawit modelnya persis seperti ini ya. Terus yang kedua cuman bahannya bukan kotoran sapi, bukan kotoran kambing, bukan kotoran ayam. Yang dibutuhkan hanya solid. Solid itu kan sudah kayak bubur kayak gini, kurang air sedikit lah. Lah tinggal tambah dengan katalis dan dedak. Sudah habis itu akan netes airnya dikembalikan lagi terus seperti itu sampai jadi. Tidak perlu apa-apa, cukup dari solid Pak. Kalau karet sama? Kalau karet gunakan dari, cukup. 5 liter dok, pakaian sedikit tidak apa-apa karena pabriknya. Oh tidak kebak, oke baik. Oke setelah jadi seperti ini cuman ditutup. Nanti sebentar, bawahnya kasih itu gayung untuk ngecek. Atau timba biasa, timba kecil. Iya, sumpah sebalik nah. Gigi. Iya, ya kembalikan dulu. Ini dikembalikan begini Bapak Ibu pagi sore. Ini belum jadi, ini soalnya 1 minggu baru pangkatan kemarin kan 1 minggu. Diambil dikembalikan lagi. Kembalikan lagi sampai nanti baunya betul-betul manis. Yang pertama mana Pak Yusuf? Ini kembalikan lagi. Yang pertama kali buat dulu. Yang ini, yang dari sini ya. Coba diambilkan dulu Pak Yusuf. Ini yang sudah 2 minggu. Kalau ini tadi kan masih manis tapi kurang manis. Harusnya betul-betul manis. Coba biar diambilkan yang berapa hari sekali dibalikin lagi? Setiap hari pagi dan sore. Selama 14 hari. Ini belum jadi Pak, karena masih usia 1 minggu. Ini kan yang praktek angkatan kemarin. Waktu kita kembalikan harus merata atau bisa? Diusahakan merata Pak, diusahakan merata. Nggak perlu diaduk ya Pak? Nggak perlu diaduk. Kalau untuk kopi gimana Pak? Kalau untuk kopi begini, ayam, kambing, sapi, kopi. Jadi 4 bahan ini dimasukkan di dalamnya. Seperti itu. Kalau karet tadi apa Pak? Kalau karet dari kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing Pak. Kan gini konsepnya karet. Karet itu kan daun butuh lebat. Betul ya? Supaya ketika daun itu lebat, maka dapurnya tanaman itu kan di daun. Terus di bawah kita beri ini kompos cair. Tujuannya apa? Nutrisi di bawah dapat, masaknya dapat, maka yang terjadi kambium akan menjadi banyak. Lah kambiumnya kan Bapak ambil. Getahnya itulah kambium. Sehingga yang terjadi adalah tanaman itu tidak kekurangan gizi. Betapa merananya Pak karet Pak. Ketika tanah tidak pernah dipupuk, orang kan seringkali berpikir simpel. Karet ngapain dipupuk? Kan gitu toh Pak. Terus dikeluarkan terus getahnya.
Yang terjadi ya kena kanker Pak pohonnya Pak. Getahnya diambil, tanamannya dibiarkan saja. Karena itu perlu dipulihkan. Ini jadi Pak Yusuf, oke. Bapak minta tolong lagi, ambil kayu lagi, dicium baunya Pak. Soalnya di sini tidak ada hasil apa-apa, yang cuma ada satu cium. Saya tidak bisa ngomong kalau masalah bau Pak. Itu bonus Pak. Iya, bonusnya. Soalnya kalau tidak dikasih mencium sendiri, Bapak nanti sampai di rumah tanya ke saya lagi, baunya gimana kalau jadi, repot. Saya nulisnya gimana bau itu. Oke, bau, oke. Yang sudah jadi, Pak. Yang itu ya. Iya. Kurang cerah ini. Coba lihat. Bau kotoran sapi atau tidak, Pak? Apa? Kayak ini kayak ada gas-gasnya gitu, apa namanya, kayak tapi udah mateng. busuk ya. Iya. Tapi sudah bukan bau kotoran lagi kan? Bukan, tapi yang membusuk. Ini bahannya seperti ini. Kayak ada manisnya juga. Iya. Pertanyaannya kan satu, ini kotoran sapi, kenapa bisa manis? Alkohol pasti. Betul. Sudah pasti. Alkohol itu sebenarnya bukan alkohol, Pak. Alkohol itu adalah gas metan yang menghasilkan nitrogen. Ini adalah pupuk NPK cair. Saya minta tolong yang urea cair yang sudah jadi ada di mana? Ini kan 1 minggu ini yang sudah lebih dari 1 minggu ada juga di atas. Oh, ngapunten Pak Yusuf. Pak, sawit tadi berarti cuma 2. Iya. Katalis, dedak, sama solid. Apa? Gimana? Mudah sekali. Karena itu kenapa dipersulit, Pak? Saya kan bilang kalau ini bocor, tembus ke yang lain bahaya. Solidnya kalau ditahan, kita tidak bisa. Bisa juga sih caranya. Cari buah pasir. Buah pasir, buah salib yang masih di bawah 3 tahun lah. Buah pasir. Benten apa mboten, Pak? Kalau Bapak ketemu ini saya bilang kotoran sapi, percaya atau enggak? Enggak percaya. Ya, sebelumnya seperti ini. Coba kalau ini coba dibau, Pak. Ini yang baru tadi, enggak usah dibau, pasti bau kotoran sapi. Sudah oke. Mana kencing? Ini baik. Ini urea cair, Pak. Yang dari kotoran ayam yang jadi dikasih bambu lagi, bambu yang baru lagi. Ini termasuk ureanya saja, Pak. Ini Pak urea cair. Ini Pak, baik. Ini 10 liter jadinya 10 liter juga. 10 liter jadi 10 liter. Menyengatnya terus ada gas ringan. Iya, ada gasnya. Ada gas ringan. Gas ringan yang rasa dingin yang menyengat itu adalah amonia. Nitrogen itu nempelnya dengan amonia. Tidak bisa lepas. NH3. Iya, betul. NH3. Nitrit menjadi nitrat. Betul, ini dari sini, Pak. Kalau ini 5 liter katalis bisa lebih, Pak ya. Kalau ini nanti keluar banyak, Pak. Bisa keluar sekitar hampir 10 liter. Dari cair, betul. Beda, Bu ya. Ini udah cair. Jadi ketika dia jadi gas itu rasanya hidung ini dia di atas. Lah Bapak nanti, Bapak Ibu ya ketika praktek ini, kita akan betul-betul mengetahui tentang rasa, mengetahui tentang bau. Itu konsepnya. Jadi di sini Pak, saya ajarkan dasar. Saya kepengen Bapak Ibu ini bukan jadi murid SMA. Saya kepengen Bapak Ibu ini besok jadi profesor. Apa sih dasarnya? Konsep fermentasi, konsep pengolahan itulah dasarnya. Tentang bahan, itu nanti Bapak Ibu jauh lebih pintar dari saya. Kalau Bapak Ibu mau praktek. Wah ini tanamannya, coba nih lihat brokoli. Kita lihat sama-sama analisa ya. Brokoli. Kalau Bapak lihat akarnya masih kecil, batang ke bawah ya. Berarti pertumbuhan awal dia biasa. Tetapi daun warnanya hijau gelap, menunjukkan kalium yang begitu tinggi. Kemudian P-nya juga sangat tinggi, buktinya daunnya itu kokoh.
Itu unsur P dan K. N-nya juga tinggi karena pertumbuhannya juga besar. Ini polybagnya kecil loh Pak ya, bukan polybag besar itu. Ini bukan di tanah Pak, ini di polybag Pak. Saya takut tidak buah saja karena polybagnya terlalu kecil. Tapi mudah-mudahan tetap buah sih. Kita aplikasinya kita tambah, kita kocornya per minggu. Cuman itu aja. Terus lihat bawang daun di sana itu warnanya kan sudah putih ke hijau tapi sudah gelap, betul ya? Itu menunjukkan N sudah sangat cukup tinggi. Oke, sekarang kita akan beralih ke pupuk padi. Ini dari kotoran ayam petelur dan kotoran ayam pedaging. Ini sudah jadi sih, sudah bagus. Bau inilah Bapak Ibu yang mengikat nitrogen. Jadi kalau pertama kali pupuk yang saya launching adalah pupuk ini, namanya urea cair dan urea padat. Nah ini yang kita buat. Ini paling cocok untuk apa? Untuk padi, karena bahan utamanya adalah sekam padi. Ayo kita praktek buatnya di sebelah. Konstruksinya sama, kalau di sana tadi ada para-para Bapak Ibu, kalau di sini tidak ada para-para. Dari sini langsung ke lubang pembuangan. Lubang pembuangannya buka dulu deh, biar tahu dulu. Awas masuk ke kolam ya. Nah, kalau di kolam sawah palsu itu Bapak Ibu, di situ kan ada banyak binatang nih, betul ya? Binatang itulah yang menjadi makanan untuk ikan di awal. Ikannya mana? Ikannya belum Pak, belum. Kalau nanti pelatihan khusus untuk ikan, boleh rekreasi ke tempat kami di Banyuwangi. Ketik aja pemandian sumber waras Banyuwangi. Kalau di sana untuk pengobatan Pak, airnya ngandung obat. Ini ayam pedaging. Baunya ini bau kotoran ya. Yang pedih di mata ini amonia. Ini diameter berapa? 1 meter. Ini 8 karung kotoran pedaging, 2 karung kotoran petelur. Iya, tingginya 1 meter. 1 kali 1 2 bungkus. Katalisnya kalau ini 10 Pak. Karena kan 10 karung. 1 karung itu cuma butuh 1 liter katalis. Ini untuk 2000 meter. Naik kotoran pedaging, petelur ya? Oh iya baik, ayo kotoran ayam petelurnya. dalamnya berapa ini? 1 meter Pak. Begini, Bapak kalau lihat ini kan basah tapi kan kurang basah. Jadi pusakan kotoran ayam pedaging ini kita basahi sampai kondisi lembab. Ingat baik-baik, bakteri hanya hidup di saat dia lembab. Kalau nanti ini kurang panas, berarti kurang air. Ini kotoran ayam petelurnya sudah basah, berarti cuma butuh kotoran ayam pedagingnya yang kita kasih air. Berarti siapkan air sekitar 40 liter. Air 40 liter. Ini kotoran ayam petelur yang sudah cukup lama, Pak. Lagi satu lagi kotoran ayam petelur ya. Kehujanan ya. Gimana? Kalau paling bagus yang paling baru. Satu lagi Pak Yusuf ya. Katalisnya tadi? Katalis 10 liter. Nah oke, istirahatnya dulu. Ini sebenarnya katalisnya K5 tapi ini dikasih K1. Kalau yang ayam ini sebenarnya K1 Pak. Tapi kasih K5 sebenarnya bisa saja, cuman hasilnya tidak maksimal sih. Tapi ini daripada ngambil sing K1 asli Pak. K1 ngambil di gudang. K1 itu untuk katalis pembuat urea. Kalau katalis 5 untuk pembuat pupuk horti. Air ya diratakan. Kalau lihat caranya kayak gini ada yang sulit?
Tidak ada yang sulit sama sekali. Makanya saya itu sampai heran kadang-kadang banyak orang bertanya yang saya juga bingung. Katalis. Ini kurang satu lagi Pak, 10 liter ya, satu lagi tidak apa-apa, sampai sok dulu tidak apa-apa. Air kira-kira berarti? Bukan dikira-kira Pak, ada rumusnya. Kalau kotoran ayam pedaging itu berat idealnya ketika dia baru kan di 30 sampai 32. Lah rata-rata itu ketika agak kering itu jatuhnya kehilangan 5 liter air. Jadi dari jumlah ayam pedaging dikalikan 5 liter air. Jadi karena tadi kan 8 karung, berarti 8 kali 5 dalam 40 liter. Oke, katalis dihitung. 40 liter. Airnya. Tapi nanti keluarnya cuma maksimal ya di 10 liter Pak. Atau 12 liter gitu aja. Sesuai katalis ya? Sesuai katalis. Yang lainnya gimana? K1, 10 liter. Satu karung Pak, 1 liter. Itu rumusnya. Lah kenapa kalau ini tidak dibuka, ditutup? Karena yang kita butuhkan di sini adalah murni N. Kalau yang di sana pupuk horti, bukan hanya pupuk horti, bukan hanya N, ada NPK dan unsur makro dan mikro. Itu didapat dari mana? Dari penguraian dari udara. Jadi kalau total bakteri ini rendah, kalau sana tinggi. Kalau ini kan kita cuma butuh N-nya saja sebenarnya. Ayo tambah itu full. Masuk ke kabeh enggak apa-apa. Air 30. Air 40 Pak. Manusia melong-melong. Terus misal kotoran ayam pedaging itu basah gimana? Kalau kotoran ayam pedaging basah tanpa air. Yang Bapak pentingkan di sini adalah keluar cairan yang mengandung N tadi. Cukup. Setelah ini ditutup rapat. Tidak perlu diaduk Pak ya? Tidak perlu diaduk Pak. Yang ngaduk di sini adalah bakterinya sendiri. Seperti ini, coba ya. Ayo pakai cangkul Pak San atau siapa ya, pakai cangkul dicangkulno dalam. Ayo cangkulno yang dalam ya. Buka sana. Terus sampai disekem, sampai disekem. Nah. Yang atas yang hitam ini kan kotoran ayam petelur. Yang sekem kan di bawah, Pak. Nah, okay. Nah, ini masih panas Pak, masih hangat ini. Coba salah satu megang, nggak usah dipegang, digini aja hangat enggak? Hangat Pak. Hangat. Itu gasnya masih banyak. Gas ini nempelnya di mana? Nempelnya di sekam. Yang atas enggak hangat loh, yang di bawah yang hangat. Dari mana? Dari sekam. Kenapa di dalam sekam? Di dalam sekam banyak udara dan di sanalah terjadi pembakaran atau oksidasi. Ini dipanen, dimasukkan karung, nanti begitu kering jadi seperti itu. Jadi kompos ini Pak ya? Betul. Itu sudah enzim Pak mainnya Pak. Kalau itu sama, itu dari yang dari sana. Betul, horti tadi. Ini sudah jadi ini Pak? Sudah jadi Pak. Tinggal ngepak, biarkan 2-3 malam bisa diaplikasi. Supaya yang membunuh tanaman gas ini. Kalau ini kena tanaman langsung, kalau dari sekarang pasti mati. Tapi setelah 3 hari, setelah gasnya ini terbongkar, dia sudah tidak mati. Misalkan dikering-keringkan angin nggak? Tidak harus Pak. Masukkan dalam karung aja. Eman Pak kalau dikeringkan. Karena semuanya itu ada di dalam sekamnya ini Pak. Boleh dipegang Pak, boleh dipegang. Masih bau atau enggak yang sekam Pak? Jangan yang hitam, yang sekam Pak. Pupuknya yang paling banyak itu yang sekam Pak. Sudah tidak berbau kan? Nah, saya tunjukkan di sini. Pupuknya sudah tidak bau, yang bau adalah gas. Gasnya yang bau. Maksud saya kalau dikering-keringkan angin nyebarnya kan lebih enak. Lebih cepat, paling selisih sehari 2 hari.
Iya, jangan dibuang gasnya. Biar gasnya nempel di situ. Ini cuma seminggu Pak kalau ini. Kalau yang itu 14 hari. Ini 1 minggu sudah jadi. 1 minggu sudah jadi Pak, sudah seperti ini Pak. Ini 1 minggu yang lalu Pak ini. Kalau misalnya Lebih bagus. Lebih bagus. Jadi misalnya udah ditaruh di sak kayak gini Pak ya? Iya. Kalau waktu 1 bulan lagi 1 tahun lagi tidak apa-apa. Tidak masalah. yang penting jangan dikeringkan angin Pak. Jangan dibuang gasnya terlalu banyak supaya dia nempel di sekemnya. Itu dari situ langsung bisa masuk sini Pak? Masuk ke sini bisa Pak. Tapi tunggu 3 hari baru tanam. Betul tidak bau Pak ya? Saya coba aku minta bambu biar yang lainnya betul-betul ikut mencium. Jangan Pak, jangan Pak. Pakai bambu aja Pak, biar tidak kotor Pak. Kayu yang pakai sekemnya. Sudah berkurang jauh baunya. Dibanding dengan ini sudah jauh tadi. Jauh ya. Menyengatnya itu bukan kotoran lagi Bapak Ibu, menyengatnya gas tadi. Pak aplikasi. Aplikasi baik. Untuk ketanaman sebelum tanam atau sesudah tanam. Gini, kalau untuk aplikasi padi, setelah telah ditraktor, semprot dengan pembenah tanah. Setelah disemprot dengan pembenah tanah, tabur dengan kompos padat, dosisnya adalah 150 gram per meter persegi. Jadi kalau seandainya luasnya 2000 meter, berarti butuhnya 2000 kali 150 gram. Berarti butuh berapa? 300 kilo. 300 kilo itu sekitar 10 karung tadi itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu coba bayangkan ya. Kita punya tanah cuma 2000 meter. Selama ini kalau kita beli pupuk minimal ya 2 sampai 3 kintal. Betul ya? Nah, ketika kita buat sendiri, hanya ukuran sebegini saja, kita bisa punya pabrik pupuk dan gratis. Kalau seandainya kita hitung katalis beli, Pak Bambang jual berapa tuh katalis itu? 20.000. 20.000 dikalikan 10, ketemu berapa? 200.000. Sekarang 300 kilo urea dikalikan harga urea berapa? 3.500. Kalau subsidi 3.500, kalau non subsidi 5.000 sampai 7.000. Kita buat rata-rata deh, kita buat 4.000 gitu ya. 4.000 dikalikan dengan 300 ketemu berapa? 1.200.000. Banyak-banyak 200.000 atau 1.200.000? 1.200.000. Selisihnya berapa? 1 juta. Kalau seandainya semua tadi kita hitung beli semuanya, kotoran ayamnya beli semuanya beli, ini cuma tidak sampai 500.000. Jadi goal saya adalah ketika kita membuat pabrik organik seperti ini, separuh dari harga pupuk kimia. Itu visi kita. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah punya pabrik pupuk sendiri, mau tanam apapun tidak perlu bingung. Betul atau tidak? Wah ini kurang subur, tambah lagi. Oh dosisnya ditambah lagi. Oh gratis saja. Duwe dewe. Dan itulah namanya kemerdekaan. Setuju? Setuju Pak. Oke, mari kalau ada yang mau bertanya bebas bertanya. Mungkin kita jangan di sini biar tidak bau aroma yang enak ini. Kotoran sapi itu baru nimpal langsung dimasukkan. Betul, itu yang terbagus Pak. Begini konsepnya, begini saya tunjukkan lagi Bapak Ibu. Kenapa kita membuat tetap ditutup? Ada 2 di sini untuk pemulahan pupuk horti. Bapak punya 1 ekor sapi, 3 atau 5 ekor kambing, itu menu itu 2 minggu Pak. Kotoran sapi dimasukkan tiap hari, kambing dimasukkan, kencingnya dimasukkan, sampai 2 minggu baru penuh. Setelah penuh beri katalis, betul ya, tutup rapat. Setelah itu yang satu kan diisi lagi sampai 2 minggu, sana mateng masukkan karung, ngisi lagi tiap hari. Jadi pabrik pupuknya tidak boleh berhenti. Kalau kita punya ternak. Lah kalau kita sambil pelihara ayam, kotoran ayamnya ditaruh di situ juga. Jadi tidak ada yang terbuang.
Inilah cara cara ngubah sampah menjadi berkah. Coba bayangkan, kotoran sapi ada harganya enggak di situ? Enggak ada. Ketika di sini kan ikut jadi harganya katalis, Pak. Bahkan lebih mahal. Setuju? Nah. Untuk kotoran kambing tak bisa. Boleh Pak, boleh. Tapi saya harus bilang dulu, batangnya warnanya hijau, buahnya banyak tapi kurang besar. Perlu nitrogen. Nitrogennya kalau seandainya tidak punya ayam, pakai apa supaya aman? Carikan daun-daun gamal, daun-daun yang mengandung N seperti ZPT untuk pertumbuhan. Masukkan di situ. Untuk yang disimpan menjadi katalis. Untuk yang disimpan dari katalis, di sana kan ada 3 Pak. ZPT, KCl, sama pembenah tanah. Ampasnya jangan dibuang. Simpen selama 3 tahun. Lupakan. Jangan diarep-arep, lupakan saja 3 tahun. Nanti tahu-tahu, oh iya saya punya harta karun, harta terpendam. Begitu ceritanya. Gimana? Tinggal ampasnya. Ampas ini nanti dicampur Pak. Kalau untuk pertumbuhan berarti dicampur dengan yang banyak mengandung auksin. Dari kubis bisa, dari sawi bisa, dari daun apapun bisa. Tapi kalau untuk yang lain yang butuh energi kita campur dengan wortel. Boleh saya katakan fair ya, harga 20.000 itu kan harganya Pak Bambang Pak. Betul ya? Lah Pak Bambang itu kan pedagang, betul kan? Tapi jangan salahkan, tidak ada pedagang tidak jalan Pak. Betul ya? Sekarang saya tunjukkan, untuk ngambil wortel aja Pak. Katalisnya sudah 3 tahun, betul ya? Untuk menjadi 1 liter itu 1 bandingannya dengan wortel. Wortelnya hari ini harga kalau di eceran bisa 8.000 Pak. 8.000 ditambah katalis terus Bapak Ibu cuma beli harga 20.000. Sebenarnya murah atau mahal? Murah sekali. Karena itu saya yakin, seyakin-yakinnya. Kalau sudah jalan, besok Bapak Ibu tidak pernah mau buat katalis. Masih nunggu 3 tahun beli wortelnya, beli kubisnya, belum tentu mau. Akhirnya beli lagi. Karena itu saya sudah bilang di depan ini ya. Ini pengalaman Pak. Obat saya itu kan mahal, obat herbal saya. Obat herbal saya itu termasuk mahal. 1 botol yang termurah itu ada yang 125.000. Berarti 1 liternya 6 juta. Orang tak suruh buat rebusan kok. Kalau rebusan gratis toh Pak. Bisa cari sendiri kan ya. Setelah sembuh, ini loh anehnya. Setelah sembuh dari rebusan, mereka bilang Pak repot. Nggak bisa dibawa kemana-mana, betul nggak? Saya beli yang sudah jadi saja loh, kan konyol toh Pak. Loh, balik lagi, alasannya lebih murah yang 125.000. Bukan nggak makan waktu Pak. Kalau rebusan minumnya 1 gelas, betul kan? Buatnya tiap hari. Kalau yang botolan minumnya cuma 3 tetes 3 kali sehari. Jadi minumnya praktis. Masuk kantong, apalagi anak-anak muda mau buat jamu impossible. Paham maksudnya di sini? Kalau sudah lihat begini mudah atau susah? Ayo. Lihat lagi, cari lagi. Mumpung masih ketemu saya di sini, cari masalah sebanyak-banyaknya. Ayo lihat. Oke, mari ayo. Pak ini nanti ditampung apa enggak? Jangan Pak, nanti panen jangan dibuang airnya. Gini. Kalau airnya ini kita buang, ini tidak bisa ngerebus. Fermentasi itu adalah kalau kurang panas berikan air. Kalau terlalu dingin buang airnya. Cara ngecek panas dingin? Ya dimasukkan tangan Pak. Kalau bisa tahan di sini 10 menit sudah luar biasa Pak. Sama pegang ini Pak? Udah Pak, kalau ini lebih panas jauh Pak. Jauh ya? Masuk di sini kalau kelamaan melepuh Pak. Telur masuk di sini matang. Kalau di Cina sana namanya jadi pitan. Pitan atau bitan ya? Pitan. Nah, telurnya jadi pitan. Telurnya tidak matang tapi matang. Maaf Pak. Kalau pakai termometer kira-kira yang bagus berapa Pak? 70. 70 derajat. 70 derajat itu air hampir mendidih loh Pak. Iya. Pak, Mari. kalau untuk yang horti itu pakai garam itu suatu keharusan atau Enggak. tambahan? Enggak. Kalau untuk garam kan begini. Garam itu untuk bentuk KCl. Kalau kita mau ciptakan KCl tinggi, kasih garam. Tapi kalau kita cuma buat NPK normal, enggak usah garam.
nanya lagi Pak. Mari. Kalau untuk yang padatnya, kalau tidak salah tadi untuk satu pohon cabai itu Satu sendok, Kalau iya. untuk yang cairnya, Kalau untuk cairnya 1:10, satu pohon 10 mili sampai 15 mili. Berarti 1 liter, larutkan dulu 10 liter, aplikasinya 2 sendok makan. itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Oke. Pak, detail ini Pak, detail yang sawit tadi Pak. Iya. Untuk 30 hektar. Untuk 30 hektar, satu truk solid seberat 6 ton. Terus yang kedua, katalisnya berarti dibagi 50 ketemu 120, dedaknya 120 liter. Nah, dedaknya 120 kilo. Sudah campur di situ, Dedak 120 kilo. kilo betul. Lah nanti solid kan ada airnya Pak. Itu dia akan ngalir, ngalirnya dikembalikan. Ngalirnya dikembalikan sehari sekali minimal atau 2 kali. Selama 14 hari. Sudah matang. Metang Pak. Sudah matang sudah. Ini mesin pencetak uang Pak. Terus ini aplikasinya Aplikasinya satu pohon 1 liter. Ini bentuknya sudah pasta seperti ini Pak ya, seperti tadi ya. Yang kayak kotoran orti tadi, mana kotoran orti saya tadi? Ini karung Pak. Di karung ya. Bentuknya pasta seperti itu Pak, yang sebelah sana Pak. ya Pak, ya Pak. Tahu ya? Oke. Satu pohon 1 liter. Satu pohon 1 liter atau 1 kilo bebas ngitung ya. Terus dicampur dengan air untuk diencerkan, baru disiramkan di sekeliling pohon. 6 bulan 1 kali. Betul. Yang kedua, untuk memperbaiki kerja tanah, gunakan pembenah tanah. Dosisnya 1/4 sampai setengah liter per 6 bulan sekali. Sudah itu aplikasinya. Satu pohon 1 liter itu dia di aplikasi di dekat Di batang atau agak jauh 1 meter, 1,5 meter lah. Betul. Oke. Mari ada yang tanya lagi kira-kira. Nah, untuk cairan ini pakai apa Pak? Gimana? Yang ini kan nanti ada cairan Pak. Iya. Berarti nggak dibuang. Airnya itulah urea cair, Pak. Urea cair. Itu yang dijual mahal, Pak. Itu jualnya berapa kalau tidak salah sampai tembus 30.000. Enggak. Kali ini enggak boleh, Pak. Sekali setelah 1 minggu baru dipanen. Ditutup rapat. Nanti keluar gas, Pak, di sini. Gasnya itu kembali lagi turun. Lah, gas ini yang membunuh proses fermentasinya. Oh, ini 1 minggu ya? Ini 1 minggu, Pak. Jadi seandainya 1 minggu sekali panen, padahal tanaman padi kan 4 bulan, betul ya? Berarti anggap aja 1 bulan itu kan bisa panen 4 kali, Pak. Kalau 4 bulan bisa panen 16 kali, Pak. Berarti dari satu tempat ini saja, Bapak bisa produksi untuk 16 kali 2.000, berarti 3 hektar. Dalam satu proses 4 bulan, Pak. Jadi punya gini aja bisa untuk 3 hektar. Kalau setahun kan sudah cukup untuk hampir 14 hektar. Kalau ini untuk 2000 tuh 2000 meter persegi. Kalau untuk aplikasi pada cabai, untuk NPK, CPT, sama inseknya, Iya, gini. pasnya diumur. Mulai awal ketika tanam langsung pakai tadi yang padat. Itu ditanam di awal, oke, kasih semprot kocor dengan pembenah tanah. Setelah itu 1 minggu sekali kocor dengan kompos cairnya. Yang cairnya tiap minggu, dosisnya 1:10. Lah, itu sampai pertumbuhan sudah betul-betul optimal. Itu sampai 30 hari lah, Pak. Nanti istirahat dulu sebentar, tapi ZPT insek fungi tiap minggu terus ya. Kalau buatannya sudah terlalu besar, stop pemberian. Nanti ketika usia 60 hari semprot dengan KCL. Usia 60 hari. Supaya kenapa? Supaya tanaman ini berbuah pada waktunya, tidak kecepatan. Ayo kita lihat yang di atas dulu ya. Ayo mari ke atas. Ya. Itu sudah 50-60 hari lah usianya. Besar mana? Ini sama sana. besar ini loh. Terus yang kedua, sudah ada yang buah enggak di sana? Ini usia 40 hari sudah buah, Pak. Ini sudah mulai kembang, Pak. Ini udah ada ini kan? Sudah ada semuanya. Seharusnya nggak boleh gini. Seharusnya ini kan waktunya maju. Kalau waktunya maju berarti apa? Ada unsur yang lebih tinggi di sini, betul? Berarti unsur apa di sini yang tinggi? KCL-nya.
Ini sama, ini yang baru panen kan Pak Coy. Pak Coy kemarin dipanen di usia 40 hari, ini baru tanam lagi. Kangkung itu 30 hari. Ini bawang pre 30 hari. Ini kubis baru sama. Ini kita lihat ini. Kalau nanti bisa panen di 60 hari itu mecah lagi sejarah. Karena apa? Umurnya kubis kan 105 hari. Kalau kita bisa panen di 60 hari, berarti kan kita hemat waktu 40 hari. Nah, jadi paham ya cara melihat tanaman seperti ini ya. Kalau yang kayak gini-gini itu kena trip, Pak. Cara ngatasinya trip itu nanti kan buat insek, ZPT insek fungi. Lah itu dicampur dengan obat nyamuk bakar. Ini, kok sudah ada bunganya Pak ini Pak. Ini kembang kol yang hidupnya segan brokoli ya. Brokoli dalam polybag kecil ya, bukan polybag besar ya. Ini bisa mengeluarkan bunga. Usianya baru berapa ini Pak Yusuf? Sama dengan ini 40 hari berarti. Padahal bunga kol itu biasanya di 3 bulan. Nah, apa yang terjadi? Ada percepatan generatif. Nah, inilah menjadi jawaban bagi kita semua Bapak Ibu. Kalau ditanya orang lagi, apakah pupuk kimia lebih dari pupuk organik? Katakan tidak. Kalau dulu pupuk kimia dipupuk sekarang bagusnya tahun depan. Karena itu wajar orang tidak mau pakai, betul kan? Tapi kalau pupuk organik yang kita buat sekarang ini dipupuk sekarang malah hasilnya maju daripada pupuk kimia. Berarti organik lebih baik daripada kimia. Lebih cepat dan lebih bagus Pak. Pertumbuhan ini sudah bagus Pak, usia 40 hari seperti ini. Bandingkan dengan di bawah Pak. Yang di bawah itu tanpa pupuk organik Pak. Pakai full kimia. Yang di luar sana. Yang di sebelah ini Pak, sebelah tali itu Pak, yang dalam tali itu. Kalau sudah terlanjur seperti ini, apakah bisa disusul dengan unsur N-nya di? Ya, kalau sudah terjadi seperti ini, kita kocor N-nya tiap minggu Pak. Supaya kenapa? Coba bayangkan. Cabai itu kan per Y, tahu per Y ya? Persimpangan dia keluar bunga. Semua tempat ketiak ini akan keluar bunga. Harusnya ketiak ini kan tidak segini Pak. Ketiaknya paling tidak kan segini. Paham maksud saya? Berarti ini pertumbuhannya dia lebih lambat dibanding dengan vegetatifnya lebih lambat dibanding yang generatif. Nah, karena itu yang saya ajarkan Bapak Ibu di dalam buat kompo pupuk ini, saya tidak ingin jenengan cuma jadi murid biasa, bukan anak SD SMP. Tapi Bapak Ibu sudah kita ajarkan untuk buat satu konsep. Jadi Bapak Ibu sudah jadi jalan menuju ke profesor. Karena apa? Banyak ini kan terserah, ngaturnya terserah, otak atiknya terserah. Kalau yang saya sampaikan tadi kan bakunya, dasarnya. Lah kalau saya mau buat lebih banyak N-nya silahkan. Saya mau buat P-nya lebih, supaya batangnya lebih kokoh, ini sudah kokoh sekali sebenarnya. Silakan, berarti P-nya diperbanyak. Supaya buahnya lebih pedas lagi, kambingnya diperbanyak, silahkan. Oke, mudah atau susah kalau begini? Jadi tidak ada ceritanya buat pabrik pupuk bermasalah kalau begini. Tapi kalau untuk daun berarti unsur yang besar itu yang N. N-nya. Lah cara ngatasi kalau sudah tertanam begini, apa yang terjadi? Ya tambah N-nya. Lah inilah enaknya kalau kita punya pabrik pupuk sendiri. Sebentar saya tanya anak-anak. Ini tadi tanam kapan Pak Coy ini? Pak, kalau kemarin sore sama kangkung itu berarti yang banyak unsur N-nya. N-nya. Dan ini gini Pak, kangkung ini menurut Bapak Ibu cocok enggak kalau saya sebutnya ini cuma diberi pupuk kompos? Warnanya. Itu sudah kayak urea tinggi kan? Ya. Hijaunya kan sudah bukan hijau biasa toh? Iya, hijau gelap. Sudah hijau gelap kan? Ini juga sama Pak, ini 40 hari sudah mau keluar bunga. Terus yang paling penting lagi Bapak tahu kalau K-nya atau P-nya terlalu tinggi ini keluar duri Pak. Bapak pegang daunnya, tidak halus Pak, ini batangnya Pak. Oh iya, dasar. Semua ini Pak. Ada bendil-bendilnya. Kangkung licin ya? Iya ya. Itu bukan penyakit Pak ya? Bukan Pak, ini enak kok dimakan. Ini karena terlalu besar sesuatu zat. Nah.
Ini kalau kita pelit Bapak Ibu tanam kangkung itu potong ini tancapkan. Ini ya ini hasilnya begini ini. Oke, gampang. Apalagi yang mau ditanyakan? Monggo. Untuk yang itu berapa hari Pak? Yang mana? Yang ini sama 40 hari semua Pak. Lah yang tanam ini coba lihat. Pak, yang itu Pak Coy Pak yang baru tanam kemarin. Pak Coy yang baru tanam kemarin. Kemarin sore tanam ini. Harusnya ini layu atau tidak? Ini tidak layu. Brokoli. Ini itu kayak sawi. Jadi kalau tidak layu begini karena apa? Karena ada vitamin B-nya di dalamnya. Ini cabut langsung tanam lagi. Ya, ini aja benih minta. Mau beli cuma 20 gimana caranya? Beli harga paling 100. Berarti cuma 2.000 Pak. Wah, pendet Pak. Kan iya toh Pak? Toko bibitnya di mana? Di depan itu ya? Di sini banyak Pak yang produksi benih sendiri di rumah-rumah itu. Pak, ini kan ada tanaman-tanaman yang ada di sini. Betul. Seandainya ingin tanam Apa? ubi jalar itu loh Pak. Ubi jalar, itu ada ubi jalar itu di bawah. Dolan urung toh, Bro. Iki sing ono lho. Iki Pak Guys, mesti orang ngeroh. Jalar iki. Kalau ubi jalar itu daunnya bisa buat pakan ternak. Bisa. Ini gini Pak, bandingan. Yang di sebelah sini, ini kemarin kan tidak disiram sama anak dengan tidak dikocor. Yang di bawah itu dikocor 2 kali, yang di atas tidak dikocor. Bedanya beda, pertumbuhannya jauh. Ayo, mari kalau ada yang mau bertanya, silahkan monggo. Mumpung masih di sini, santai-santai dulu boleh. Nanti kita sambil ngobrol boleh. Ini break time jam berapa? Sudah ada makanan belum di atas? Atau Bapak Ibu nanti ke rumah ngopi dulu boleh. Ke Pak Diono dulu boleh ya? Ke Pak Diono dulu ya boleh. Oke, baik.